antihistamin. Histamin merupakan neuromediator yang terdapat pada otak. Histamin dihasilkan oleh bakteri yang mengkontaminasi ergot. Histamin merupakan 4 imidazolit etilamin yang terdapat baik pada tanaman maupun jaringan hewan serta merupakan komponen dari beberapa racun. Hampir semua jaringan memiliki histamin dalam keadaan terikat dan inaktif, terutama pada mast cell yang penuh dengan histamin dan zat-zat mediator lain. Tipe reaksi alergi. Tipe yang pertama, gangguan alergi atau immediate. Tipe kedua, autoimunitas atau reaksi sitolitis. Tipe ketiga, gangguan imun kompleks atau reaksi artus. Dan tipe keempat, reaksi lambat atau delayed. Jadi, antihistamin adalah zat yang mengurangi atau menghalangi efek antihistamin terhadap tubuh dengan cara memblok reseptor histamin atau penghambat saingan. Terdapat 2 reseptor, yaitu reseptor H1 dan reseptor H2. Nah, untuk penggolongan antihistamin tersebut, yang pertama itu ada etanolamin. Dia merupakan sedatif agak kuat yang terdiri dari fenhidramin, dimenhidrina, klorfenoksamin, dan karbinoksamin. Dan yang kedua itu ada etilediamin yang merupakan sedatif agak ringan yang terdiri dari antazolin, tripelidiamin, dan lemizol. Yang ketiga itu ada propilamin. Dia merupakan antihistamin kuat yang terdiri dari feniramin, klorferinamin, dan tripolidin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penggolongan antihistamin. Yang keempat, tipirasin. Dia sebagai long acting derivat terdiri dari homoklorsiklisin, keterangan antipruritus, dosis tunggal 10 mg. Selanjutnya, oxatomida, keterangan antiserotonin, antileukotrien, stabilisasi sel mast, asma dan hay fever, stimulasi nafsu makan, dosis tunggal 30 mg. Selanjutnya, hidroksisin, keterangan sedatif, ansiolitis, spasmolitis, antiemetis, antikolinergis, urtikaria, dan gatal-gatal, dosis tunggal 50 mg. Selanjutnya, cetirizin, keterangan hidrofil urtikaria dan rinitis, dosis tunggal 10 mg. Yang kelima, penotiasin, khasiat sebagai neuroleptis, efek samping, hipotensi, fotosensibilisasi, hipotermia, efek terhadap darah atau leukopenia, agranulositosis. Derivat terdiri dari prometasin, keterangan vertigo dan sedatifum, dosis tunggal 25-50 mg. Selanjutnya, oxomemasin, keterangan idem, dosis tunggal 10 mg. Selanjutnya, ponasin, keterangan antiserotonin dan migrain, dosis tunggal 10 mg. Selanjutnya, isotipendil, keterangan kerja lebih singkat dari prometasin, dosis tunggal 4-8 mg. Selanjutnya, meukitasin, keterangan kerja lebih panjang dari prometasin, dosis tunggal 5 mg. Yang keenam, trisiklis, antiserotonin kuat untuk stimulasi nafsu makan. Derivat terdiri dari ciproheptadin, keterangan sebagai antihistamin, dosis tunggal 4 mg. Selanjutnya, azatadin, keterangan derivat long acting ciproheptadin, dosis tunggal 1 mg. Selanjutnya, ketotifen, keterangan tanpa efek antiserotonin, dosis tunggal 1-2 mg. Selanjutnya, loratadin, keterangan tanpa efek sedatif dan kolinergis, dosis tunggal 10 mg. Yang terakhir, acelatzin, keterangan antileukotrien, dosis tunggal 2 mg. Penggolongan obat antihistamin. Yang ketujuh itu zat-zat non sedatif. Yang pertama itu terfenadin. Yaitu pada tahun 1997 ditarik di peredaran oleh FDA, Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Dosis tunggalnya dia itu Rinovet DM. Yang kedua itu Astemizole.
Pada tahun 1999, idem karena interaksi obat dengan eritromisin, clarithromycin, ketoconazole, dan itraconazole. Terjadi gangguan ritme dan henti jantung. Dosis tunggalnya dia itu Comascombi. Yang ketiga itu levocabastin. Dia itu antihistamin kuat non-sentral, tetes mata, dan spray hidung. Dia itu dosis tunggalnya itu 0,05%. Penggolongan obat antihistamin yang lain-lainnya itu seperti methadone, yaitu pruritus, seperti rasa gatal yang bisa meliputi seluruh atau sebagian tubuh seseorang disertai dengan ruam. Dosis tunggalnya dia itu 50 mg. Yang kedua itu obat dimethinden. Dia itu sama kayak pruritus tadi, sama obat yang methadone, tapi dia dosis tunggalnya dia itu 1 sampai 2 mg. Yang ketiga itu obat N-acromoglicat. Dia itu stabilisasi membran dan profilaksis high fever. Dia itu seperti rinitis alergi dan anti asma. Dosis tunggalnya dia itu 20 mg inhaler pulveres atau serbuk terbagi. Yang keempat itu obat nedokromil, yaitu kromoklikat untuk prevensi asma. Dosis tunggalnya itu 4 mg aerosol. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat. Interaksi obat antihistamin alkohol seperti bir, minuman keras, anggur, atau semua minuman yang mengandung alkohol yang dapat mengakibatkan mengantuk, pusing, hilangnya koordinasi motorik dan kewaspadaan mental sehingga berbahaya bagi YBS untuk mengemudi kendaraan atau melakukan pekerjaan lain yang membutuhkan kewaspadaan sempurna. Pada kasus berat ini timbul kegagalan peredaran darah dan fungsi pernapasan, dapat menyebabkan koma maupun kematian. Selanjutnya, antihistamin antikolinergik. Antihistamin kombinasi ini dapat menyebabkan efek samping antikolinergik yang berlebihan. Akibatnya penglihatan kabur, mulut miring, sembelit, palpitasi jantung, bicara tak jelas, kesulitan kencing, iritasi lambung, kemungkinan psikosis toksik seperti cemas, disorientasi, meracau. Selanjutnya antihistamin antikonvulsan. Akibatnya mengantuk, pusing, hilangnya koordinasi motorik dan kewaspadaan mental sehingga berbahaya bagi YBS untuk mengemudi kendaraan atau melakukan pekerjaan lain yang membutuhkan kewaspadaan sempurna. Antikonvulsan digunakan untuk mengendalikan kejang pada kelainan seperti ayan. Yang pertama itu antihistamin, obat tekanan darah tinggi yang mengakibatkan mengantuk, pusing, hilangnya koordinasi otot dan kewaspadaan mental sehingga berbahaya bagi YBS untuk mengemudikan kendaraan atau melakukan pekerjaan lain yang membutuhkan kewaspadaan sempurna. Pada kasus yang berat terjadi kegagalan peredaran darah dan fungsi pernafasan, menyebabkan koma dan kematian. Obat tekanan darah tinggi digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Yang kedua itu interaksi obat antihistamin dengan antipsikotika yang mengakibatkan mengantuk, pusing, hilangnya koordinasi otot dan kewaspadaan mental sehingga berbahaya bagi YBS untuk mengemudikan kendaraan atau melakukan pekerjaan lain yang membutuhkan kewaspadaan sempurna. Pada kasus yang berat terjadi kegagalan peredaran darah dan fungsi pernafasan yang menyebabkan koma dan kematian. Antipsikotika adalah tranquillansia mayor yang digunakan untuk mengobati gangguan mental yang berat seperti skizofrenia. Antipsikotika ini umumnya merupakan turunan
fenotiazin, nama paten antipsikotika. Yang ketiga itu interaksi obat antihistamin dan antidepresan atau jenis siklik yang mengakibatkan mengantuk, pusing, hilangnya koordinasi motorik dan kewaspadaan mental sehingga berbahaya bagi YBS. Untuk mengemudikan kendaraan atau melakukan pekerjaan lain yang membutuhkan kewaspadaan sempurna. Pada kasus yang berat, terjadi kegagalan peredaran darah dan fungsi pernafasan, menyebabkan koma dan kematian. Antidepresan digunakan untuk mengurangi depresi mental dan memperbaiki suasana hati. Selanjutnya, interaksi antiinflamasi peluramin atau pinodimin. Akibatnya itu ngantuk, pusing, hilangnya kesadaran otot dan kewaspadaan mental sehingga berbahaya bagi YBS. Untuk mengemudikan kendaraan atau melakukan pekerjaan lainnya membutuhkan kewaspadaan sempurna. Pada khusus berat terjadi kegagalan peredaran darah dan fungsi pernafasan menyebabkan koma dan kematian. Peluramin atau pil atau diet. Interaksi obat antiinflamasi pelepas otot. Akibatnya yaitu pusing, mengantuk, hilang koordinasi otot dan kewaspadaan mental sehingga menyebabkan YBS. Untuk mengemudikan kendaraan atau pekerjaan lainnya untuk membutuhkan kewaspadaan sempurna. Pada kasus yang membutuhkan terjadinya kegagalan peredaran darah, fungsi pernafasan menyebabkan koma dan kematian. Pelepas otot digunakan untuk menghilangnya rasa nyeri menyangkut akut pada otot sklet. Interaksi obat antiinflamasi narkotika. Akibatnya itu mengantuk, pusing, kehilangan koordinasi otot, kewaspadaan mental sehingga berbahaya bagi YBS. Untuk mengemudikan kendaraan atau melakukan pekerjaan lainnya yang membutuhkan kewaspadaan sempurna. Pada kasus yang terjadi kegagalan peredaran darah dan fungsi pernafasan, koma dan kematian. Narkotika digunakan untuk menghilangkan sedang-sedang seperti hebat.